Halo Sobat Mania, saya Denny Nadalung. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan untuk umat Hindu yang merayakannya. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Raya Galungan, toko DND tetap buka sesuai dengan komitmen saya, komitmen kami bersama bahwa sekarang DND Fishing akan terus buka dan jam bukanya lebih panjang, itu 15 jam sekarang dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Dan sekarang Hari Raya tadi setelah pagi-pagi selesai persembahyangan, saya ke toko seperti biasa melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari, dan kali ini saya akan melakukan regrease untuk reel andalan saya, Saltiga 2025, di mana reel Dewa Saltiga ini sudah saya pakai sekitar lebih dari 6 bulan. Jadi selama interval waktu tersebut, reel ini sudah menemani di berbagai trip mancing saya, mulai dari mancing tuna, kemudian mancing ikan GT, kemudian mancing dasaran pernah saya pakai juga, kemudian jigging, kemudian sempat saya pakai trolling juga beberapa kali. Jadi reel ini tentu saja kita tahu bahwa reel ini adalah reel high end, reel kelas atas, di mana ketika Anda memutuskan untuk membeli sebuah reel high end, dalam artian contohnya Dewa Saltiga ini, apakah yang akan Anda dapatkan ketika membeli reel ini? Yang pertama tentu saja adalah eksklusivitas atau kemewahan. Meskipun masih saja ada pendapat yang mengatakan, sama saja beli reel murah juga bisa pakai mancing, tapi pada kenyataannya ketika sudah memutuskan mau beli reel high end, contoh contoh Saltiga atau Stella, jadi yang Anda dapatkan adalah eksklusivitas, kemudian finishing, build precision. Jadi ini sangat presisi. Dia presisi sekali, nyaman sekali. Jadi simpelnya begini, ketika Anda pakai pen spin fisher, kemudian Anda pakai Saltiga, strike doggy 14 kilo, feelingnya pasti beda. Seperti itu. Sama halnya dengan beli mobil nih, beli mobil balapan di jalan trek lurus misalnya, di jalan tol. Anda pakai Lamborghini, kemudian Anda pakai Avanza, meskipun sama-sama bisa jalan, dia akan tetap berbeda. Jadi itulah analogi yang bisa saya gambarkan ketika Anda memutuskan untuk membeli reel high end, meskipun ya balik lagi ke budget Anda masing-masing. Nah, untuk konten saya kali ini, saya akan melakukan servis pertama. Jadi setelah lebih dari 6 bulan saya pakai, saya akan melakukan servis, pengecekan, sekaligus saya akan review sedikit dan berbagi pengalaman tentang pemakaian reel ini. Jadi saya akan compare juga dengan yang seri sebelumnya, 2020, di mana saya memiliki pengalaman pemakaian kedua reel ini. Jadi yang 2020 saya juga pakai sejak pertama kali keluar. Kemudian yang 2025 saya makainya baru-baru ini. Kalau yang brand tetangga, Shimano Stella, mungkin nanti akan saya beli yang 2025 kalau ada rezeki, mudah-mudahan ada rezeki. Nanti saya akan pakai juga, dan saya akan review juga secara detail sesuai dengan pengalaman dan pemakaian. Oke. Untuk Saltiga 2025 ini nanti akan saya regrease bagian drive gear-nya, saya regrease untuk drag washer-nya, dan saya cek kondisi maksilnya atau magnetic oil-nya. Oke, kita bongkar sekarang. Baik, Sobat Mancing, sekarang saya akan melakukan pembongkaran untuk di knob handle-nya. Ini tidak saya bongkar karena saya sangat rajin menetesi pelumas di sini. Jadi ketika selesai nyuci, biasanya saya tetesin sedikit di sini. Jadi ini masih dalam kondisi yang sangat prima karena saya tidak ingin memecah Loctite yang ada di dalamnya. Saya akan fokus di gear, kemudian drag washer, dan pengecekan maksil. Sedangkan untuk line roller di sini kondisinya masih sangat prima, masih sangat bagus, jadi tidak fokus di sana. Dan
untuk Daiwa Saltiga 2020 ini, apabila di-compare dengan yang ini yang 2025, apabila di-compare dengan yang 2020, yang ini secara basic saya pastikan sama, oke? Secara basic sama, tetapi ada beberapa bagian yang dilakukan perubahan oleh Daiwa. Terutama yang paling signifikan adalah bodinya, oke? Di mana bodinya ini sekian persen ditingkatkan oleh Daiwa dengan tujuan menambah power daripada cranking. Jadi ketika dipakai feelingnya, jadi begini. Ketika kita sama-sama melakukan kayuhan ataupun cranking, oke, ini yang 2020, ini ringan. Kita pakai ngejig nih, kita pakai jigging, sat. Ini begitu ringan. Nah, ternyata yang ini jauh lebih ringan. Mungkin Anda akan bisa membandingkan ketika ada keduanya ini. Jadi saya sedikit sulit menjelaskan, kecuali Anda juga lagi di toko pancing nih, ada kedua reel ini, kemudian dibandingkan putarannya, saya pastikan ini terasa jauh lebih ringan. Bahkan kalau saya gambarkan dengan angka, tingkat keringanan ini seandainya ini adalah di keringanan dengan angka, anggaplah di 40% ringannya misalnya ya, perbandingan angka. Nah, kalau yang ini sudah mendekati 70%. Perbedaannya seperti itu, meskipun yang namanya PG, nah ini kan yang P nih, ini Saltiga yang P, 8000 P, ini ringan, di kayu begini ringan banget. Dan ini lebih super ringan. Jadi kayak gitu perbandingannya. Oke, pertama saya akan masuk ke bagian spool. Kalau bagian spool, saya malah lebih prefer ke yang 2020. Jadi 2020 dia tertutup. Spoolnya itu tertutup sehingga kalau ada cipratan, ya saya lebih pro yang ini. Dia nggak akan kemasukan. Dan ini sweet PNP. Kalau Anda punya 2020, belikan Saltiga yang 2025, bisa masuk dia. Nah, bisa masuk. Jadi tidak ada perubahan signifikan. Perubahannya adalah di bagian cutting spool. Nah, tujuan daripada cutting spool ini apakah mereduce atau mengurangi keringanan daripada spool? Kemungkinan iya, karena ini kan jauh berkurang dia. Ada beberapa lubang, cuman kendalanya nanti kalau ada cipratan, ya dia langsung akan akses ke sini, ke main shaft-nya. Seperti itu. Dia akan langsung akses dan memungkinkan untuk masuk melalui celah naik turun si main shaft ini. Seperti itu. Nah, jadi kalau yang tertutup begini ya pastinya lebih aman. Pastinya lebih aman. Misalnya begini. Ya kan? Misalnya begini. Ini kesiram-siram air, ya air akan mental di sini saja. Seperti itu. Jadi kalau dari spool, saya lebih pro dan memilih yang 2020. Seperti itu. Kalau dari knob, saya rasa sama, hanya sedikit main perubahan motif dan model saja. Bahkan ini sama. Yang satunya ada di Daiwa di sini, lambang di sini, yang satunya enggak. Polanya juga sama dengan tambahan warna gold gitu aja. Oke. Kemudian kalau dari bagian sistem pengereman, nah kalau dari website resmi Daiwa Saltiga, untuk yang size besar itu ada roller bantalan yang terdapat pada bagian drag washernya. Nah, kalau untuk yang size 8000 ini, saya kurang tahu apakah ada bantalan drag washernya atau tidak. Kayak itu, makanya coba saya akan buka dulu. Nah, sama sih dengan yang 2020. Saya rasa tidak ada perubahan signifikan. Nah, klikernya ini mengikuti Shimano punya.
dari 2020, sedangkan kalau yang Saltiga 2015 itu clicker-nya masih landasan yang berada di sini. Oke, masih landasan yang berada di sini. Kalau sekarang 2025 mengikuti 2020 dengan pelatuk clicker-nya berada di bagian luar. Itu kenapa suara clicker-nya nyaring banget kalau Saltiga. Nyaring dan terasa berada di luar. Seperti itu. Nah, ini garam-garam sudah mulai ada. Nah, seperti ini. Jadi pentingnya melakukan pembersihan. Oke, saya akan buka bagian drag washer-nya. Kalau saya lihat sekilas saya rasa sama ini. Oke, ada support bearing di sini. Dan bearingnya besar. Kalau di reel Saltiga, nah bearingnya segede gini dia. Sebesar ini. Oke. Bearing supportnya besar. Kemudian ini drag washer-nya. Oke, tidak ada garam ataupun bekas air laut yang masuk. Karena saya makainya juga sangat aware dan hati-hati ya. Oke. Ada dua landasan bearing atas bawah. Nah, di mana bearing ini bagian pinggirannya ada yang melebar. Sehingga ketika bearing ini kepegang dengan main shaft, ya kan, kepegang dengan main shaft, jadi permukaan bearing yang melebar ini dia megangin si spool ini. Jadi kayak spoolnya kepegang begini. Sehingga ya tentu saja di reel high end atau di Saltiga ini ya nggak ada istilah kocak spool kayak gitu. Hal-hal seperti ini diperhatikan ya. Hal-hal kecil. Penempatan bearingnya, jenis bearingnya ini mempengaruhi dari fitnya ataupun patennya posisi spool. Meskipun dia dragnya di posisi kendor, jadi akan minim yang namanya oblak seperti itu. Nah, dia akan minim oblak. Berbeda dengan reel kelas bawah lah. Mohon maaf nih kalau saya bilang kelas bawah. Reel murah, dikendorin dikit saja knopnya, ini sudah kocak. Kalau Saltiga nggak sama sekali, nggak ada kocak sama sekali oh. Karena ya bearing yang tadi. Apalagi kalau knopnya dipasang tambah nggak kocak, jadi di sana akan ada sebuah feeling presisi sekali, presisi dan nyaman. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke bagian rotor. Nah, untuk Daiwa Saltiga ada landasan di sini. Oke, ada landasan. Landasan ini ada seal-nya juga, ada kayak katup karet, di mana karet ini dia akan menutup di sini, menutup dengan presisi. Nah, ketutup presisi begini sehingga depan belakang daripada spool itu tertutup oleh dua penutup. Selain yang di bawah, dia ada yang di sini. Nah, ini. Nah, jadi sudah wajar meskipun ini sering kesiram air laut, kena hujan, pas saya mancing hujan-hujanan pernah juga pakai ini, di bagian dalamnya ini tidak ada kemasukan air. Ya, saya bisa bilang ini sempurna untuk sistem perlindungan drag washer pada sebuah reel. Kalau di reel-reel yang murah-murah biasanya ya dia fokus di sini aja, fokus di bagian atas. Atasnya ada seal karetnya gitu, sedangkan yang bawah kopong bolong dia. Kayak gitu. Jadi perbedaannya di sana. Oke, selanjutnya saya akan buka bagian rotor.
Ada semacam cap atau topi. Nah, topi ini dia akan menekan penutup yang ada pada bagian rotor, kemudian menutup juga O-ring, sehingga jika ada sebuah tetesan air, dia sudah akan terhenti di sini. Jadi kalau dari samping saya pastikan aman, sudah tertutup oleh 2 lapis sistem shield ini dengan adanya floating system bearing seperti ini. Di sini ada bearing. Selanjutnya saya akan buka bagian rotor. Seperti ini, floating sistemnya ganda dia. Ada bushing stainless steel plus bearing. Nah, seperti ini. Untuk maksil masih utuh, kecuali bekas percikan-percikan air di sini. Jadi yang begini nanti perlu dibersihkan. Maksilnya masih utuh. Saya rasa sistem one way-nya kemungkinan sama. Sudah bukan kemungkinan, karena begini. Idealnya sebuah pabrik itu dia tidak akan serta-merta merubah suatu bentuk, suatu komponen, terutama cetakan bodinya, selama sistem mekanisme yang terdapat di bagian daripada sistem operating itu tidak bermasalah, seperti itu. Jadi dari 2020 ke 2025 ya kecil kemungkinan dilakukan perubahan-perubahan selain daripada di dalam sistem operating mesinnya itu tidak ada kendala, tidak ada masalah ya. Jadi nggak akan dirubah, karena merubah itu akan merubah cetakan juga, seperti itu. Sama halnya seperti ini, body 2020, ya kan, dirubah ke body 2025. Saya pastikan developnya besar dia, biayanya di sini, karena harus mendesain ulang lagi, memperbesar lagi, merubah cetakan lagi, seperti itu. Tapi dengan sebuah tujuan perubahan besar di dalamnya, tentu saja si Daiwa melakukan perubahan besar dengan tujuan feeling lembut atau ringan putaran cranking dari reel ini. Nah, meskipun rasio sama, tetapi torsinya beda. Tentu saja yang torsinya lebih besar, putarannya akan lebih ringan, sama-sama 481 di sini. Tapi saya pastikan jika Anda sama-sama muter cranking 2020 dengan 2025, dia akan jauh lebih ringan yang 2025, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan langsung menuju bagian body, karena untuk Daiwa Sal 3 ini salah satu reel yang akses gearnya itu gampang selama Anda punya kunci monokok seperti ini. Jadi kita bisa langsung akses gearnya, dan kita langsung bisa cabut gearnya juga. Berbeda dengan yang size kecil, yang Daiwa Sal 3 2023, itu kita tidak bisa langsung cabut gearnya, karena harus mengakses daripada bearing yang ada di sebelah sini. Oke, ini sudah langsung bisa dibuka dia. Nah, seperti ini. Oke. Dalamnya juga
Saya rasa hampir sama dengan yang 2020, sehingga yang perlu saya tambahkan dalam sisi review ya hanya di kapasitas gearnya saja. Ini akan saya bukakan yang 2020 ya, untuk comparison dan perbandingan. Bisa dibuka nih. Jadi sama-sama saya buka aja. Jadi ini service, maintenance, sekaligus review lah. Nah, seperti ini Sobat Macewan ya. Jadi perbandingannya adalah sekian. Lumayan jauh dia. Jadi perubahan yang dilakukan adalah ini, di mana untuk Saltiga 2020 di sini kan pakai sliding guide ya. Ada guide yang memegang ini. Saya juga belum tahu pasti alasan kenapa tidak dipakai lagi si guide ini. Jadi kalau Saltiga 2025 dia kembali ke model lama dia. Jadi hanya ada sliding guide dengan roda, bahkan rodanya itu tidak menggunakan beri, tidak ada reel, tidak ada landasannya. Jadi hanya sebatas roller karet yang langsung bergerak nempel di bodi reelnya ini. Nah, kayak gini, kelihatan ya? Nah, ada karet itu. Nah, kalau yang 2020, justru ada sliding guide-nya. Kalau dari sisi mekanisme kekuatan, ya tentu saja bagusnya yang ini, karena dia megang. Tapi apakah Daiwa punya perhitungan lain dengan menghilangkan ini? Karena si Mineshaft ini kan kena beban ya. Kena beban, spool kena beban, diteruskan di rotor. Jadi, otomatis dia akan narik Mineshaft. Secara logika sederhana saja, pastinya yang ada pegangan bolongan ini lebih kuat dibandingkan yang tidak ada pegangannya. Tapi saya yakin Daiwa punya alasan tersendiri. Mungkin dia punya hitung-hitungan sendiri, entah melalui testing atau uji coba laboratorium atau bagaimana. Dihilangkanlah si sliding guide ini, justru kembali ke model lama. Nah, kalau model lama, seingat saya malah ada dua bantalan. Ada dua bantalan, yang bawah itu ada dua bearing, ada jalur relnya dia. Ada jalur relnya kalau nggak salah ya, seingat saya. Seperti itu. Jadi, perubahan besar yang dilakukan adalah perubahan bodi dan sistem drag pengereman, di mana kalau yang size besar sih, setahu saya yang 18.000 ke atas tuh di bagian sini, kayak semacam ada bantalan begini. Itu saya lihat di skema di reelnya, ada bantalan-bantalan sehingga se-ekstrim apapun tekanannya, se-ekstrim apapun pengeremannya, sistem pengereman ini akan tetap berjalan, akan tetap melaju, dikarenakan ada bantalannya. Berbeda dengan yang tidak ada bantalannya, ketika dia sudah dihentikan, dia akan terhenti. Seperti itu. Jadi itu saja perbedaan yang saya temukan. Kemudian line roller, nah sempat jadi isu juga. Kalau line roller 2020 ini tidak ada line centernya, jadi dia akan benturan kanan kiri, taktik ketika mendekati tali leader di 10 meter awal, mendekati tali leader. Apalagi bebannya berat dan digulung secara konstan. Kalau yang 2025 ini ada line centernya, jadi si tali PE dia akan tetap diam di sini aja, dia nggak akan ke kiri ataupun ke kanan dan menghasilkan suara taktik seperti itu. Nah, perubahan garis besar yang saya temukan tentu saja ini. Nah, bisa bandingkan ini. Ini jauh lebih besar. Saya akan coba ukur saja perbandingan diameter gearnya.
Untuk diameter gear 2025, kita posisikan 0 dulu ya. Kita posisikan 0 dulu, 2025, 51,3 mili, 51, 2020, 45. Jadi seperti itu perbedaan 45, 51 dengan material bahan gear yang sama, yaitu duralumin. Seperti itu dengan sistem cutting yang sama-sama miring. Nah, dengan rasio yang sama. Yang tentu saja ini memperbesar pinion gearnya. Pinion gear yang 2025 terlihat lebih besar. Seperti itu. Jadi powerful crankingnya lebih dapat. Oke, saya rasa demikian yang bisa saya jelaskan untuk Daiwa Saltiga 2025. Untuk feeling pemakaian, waduh, sulit dijelaskan. Sudah tanpa celah, kemudian sistem seal-nya sempurna, feelingnya bagus, kemudian durabilitasnya juga mantap, dengan pemakaian sering. Ini hampir selalu saya bawa ketika saya mancing, meskipun ketika pada prakteknya, ketika jigging misalnya semalaman, saya lebih suka pakai yang kecil, yang Daiwa 2010 atau Stella yang 2020, karena ringan, sehingga semalaman pakai nggak terasa dia capek. Kalau ini pakai ngejig dari jam 8 malam misalnya startnya, nanti sampai jam setengah 1 malam aja udah udah sempal lengannya, udah terasa dia kayak gitu. Kadang-kadang ini tak pakai umpan hidup dah, umpan hidup saya koncerin, saya tinggal tidur, nanti ketika ini berdering baru saya pakai gitu. Tapi secara feeling dan rasa pemakaian daripada Daiwa Saltiga ini menurut saya adalah sempurna. Nyaman iya, presisi iya, halus iya. Uangnya juga halus masalahnya. Oke, saya akan regrease. Regrease tentu saja perlu dan penting dilakukan. Jadi ini grease-nya sudah bisa dibilang keluar dari jalur, ya kan? Ini keluar dari jalur di sini. Jadi ini bisa kita ratakan kembali ke arah gerigi-geriginya seperti itu. Jadi di gerigi gearnya ini bisa dilakukan regrease kembali. Meskipun saya paham betul bahwa reel ini sebenarnya belum ada masalah dia. Belum ada masalah sama sekali. Tapi ketika kita aware dan perhatian, pemakaian 6 bulan lebih sudah saya cek maksilnya, sudah saya cek drag washernya, itu dia akan membuat reel ini umurnya makin lama. Jadi dia nggak keburu haus di bagian geriginya, karena setelah pemakaian sekian lama, grease ataupun pelicin yang ada di dalam jalur gesekan gear dengan pinion gear ini pada keluar semua. Dia keluar dari lintasan. Nah, ini grease-nya kayak gini. Tinggal kita bersihin, kita regrease ulang, kita pasang kembali seperti itu. Sobat Mancemannya, jadi itu tadi review singkat saya beserta tips dan trik untuk membuat reel Anda menjadi awet. Untuk interval kurun waktu pemakaian itu memang perlu dilakukan servis dan maintenance. Salah satunya seperti Daiwa Saltiga yang saya tunjukkan di video saya. Jadi kita cek maksilnya, kita regrease drag washernya, kemudian kita regrease gearnya, kita cek mekanismenya, dan memastikan sistem operating yang terdapat di dalam reel ini berfungsi dengan baik. Dan terbukti ketika setelah saya regrease ini jauh lebih halus lagi, seolah-olah persentase quality ataupun tingkat fungsi daripada reel ini yang tadi saya bilang dari 100% menurun ke 97%, ini bisa naik lagi menjadi 98 seperti itu dengan regrease yang benar,
sistem pelumas baru, grease baru, sehingga putaran reelnya menjadi lebih halus dan lancar seperti itu. Jadi saya tadi sekalian ini dua ngeri-grease kayak gini. Oke, semoga menjadi informasi bagi Anda semua, terutama yang pengen lebih tahu lebih dalam lagi tentang Daiwa Saltiga 2025. Semoga nanti ada rezeki beli lagi yang saya sebesar untuk mopping. Jadi biar bisa review yang 18.000 atau yang 20.000. Oke, saya Dinin Adalung. 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.